92,6 RPKD FM, selamat siang warga kota masih dipancarluaskan dari Gedung Dharma Negara Alaya dalam program acara Romansa Oldies. Kalau warga kota dengar tadi, mungkin Anda mendengar ada kata Junior Sentinel Challenge ya. Dan warga kota sudah mulai penasaran, apa sih Junior Sentinel Challenge? Nah warga kota, bagi Anda yang penasaran seperti apa kegiatan ini, saya sudah bersama dengan rekan-rekan dari Diskominfos Provinsi Bali yang sudah hadir siang hari ini di studio RPKD FM. Saya akan sapa dulu. Om Swastiastu, selamat siang. Ada Bapak Imade Widiarta STMAP selaku Sandiman Ahli Muda Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat siang. Swastiastu Mbak Nadia, selamat siang. Apa kabar siang hari ini Pak Widi? Baik, sehat Mbak Nadia. Oke. Selain ada Pak Widi, siang hari ini kita juga bersama dengan Bapak IKD Ari Cahyadi Eskom selaku Pranata Komputer Ahli pertama Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat siang Pak Ari. Om Swastiastu Mbak Nadia. Gimana kabar siang hari ini Pak Ari? Kabar baik Bu. Kabar baik ya. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan Junior Sentinel Challenge ya. Dan warga kota, saya juga informasikan bahwa talk show ini kita live di YouTube RPKD FM. Jadi bagi Anda yang ingin juga menyaksikan secara langsung di YouTube, Anda boleh juga langsung ke YouTube-nya RPKD, itu ada di RPKD FM ya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi perbincangan kita mengenai Junior Sentinel Challenge, ya mungkin saya ke Bapak Ari dulu agar bisa menjelaskan apa sih itu Junior Sentinel Challenge. Silahkan Pak Ari. Baik Mbak Nadia, Junior Sentinel Challenge atau disingkat JSC merupakan kegiatan edukasi dan kompetisi untuk generasi muda yang berfokus pada keamanan informasi. Dan sebagai informasi bahwa tahun 2025 ini kegiatan diselenggarakannya JSC yang untuk kedua kalinya. Kedua kalinya. Iya. Baik, berarti yang pertama tahun lalu ya, sudah diselenggarakan, lebih dikenal lagi JSC seperti itu ya untuk kegiatannya. Jadi ini merupakan edukasi dan juga kompetisi ya. Nah, gimana awalnya nih terbentuk kegiatan JSC ini yang diselenggarakan oleh Diskominfos Provinsi Bali? Saya ke Pak Widi. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Baik. Jadi ini berangkat dari fenomena percepatan transformasi digital Mbak Nadia. Kemudian dari itu muncul dampak negatif, yaitu banyaknya insiden atau serangan ke website milik pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga menyelenggarakan kegiatan Bug Bounty ya. Bug Bounty itu kegiatan untuk mencari celah kerentanan. Kemudian di sana kita lihat pesertanya banyak dari kalangan muda, khususnya pelajar, tapi dari luar Bali. Kemudian kita juga ada lihat laporan-laporan. Kita juga buka semacam menerima aduan kerentanan dari sistem elektronik milik Pemprov. Di sana beberapa yang melaporkan aduan itu dari kalangan pelajar malah, tapi dari luar Bali. Nah, kemudian berangkat dari itu, melalui kegiatan ini kami menggali atau mencari bakat sekarang untuk di pelajar lokal, khususnya pelajar dari Bali ya. Melalui kegiatan ini, di sini melalui kegiatan JSC ini kami memberikan pembekalan, kemudian ada kegiatan kompetisi juga seperti yang disampaikan rekan saya Kadari. Kemudian di sini diberikan semacam wadah bagi nanti yang berminat ke dunia cyber security untuk mengembangkan keterampilan di bidang cyber security. Jadi seperti itu Mbak Nadia. Oke, jadi ini juga karena ingin memberikan wadah kepada mereka yang berminat untuk bisa tahu mengenai cyber security ya. Dan selain itu ada nggak tujuan lain lagi Pak Ari? Kenapa bisa diselenggarakan JSC ini? Baik, tujuan dari kegiatan JSC ini adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan di keamanan informasi. Dan nantinya generasi muda dapat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk bersama-sama menjaga ruang siber
pemerintah Provinsi Bali. Oke, dan kalau boleh tahu kapan kegiatan ini akan berlangsung, Pak Widi? Kegiatan ini berlangsung nanti di bulan Juli, Saudari ya. Di bulan Juli kita nyari waktu liburnya sekolah biar Libur sekolah ya? biar ini tidak mengganggu kegiatan sekolah. Oke, untuk mengisi hari libur juga berarti ya? Iya, benar. Karena menanti hari sekolah berarti pesertanya ini adalah pelajar berarti Pak Ari ya? Iya. Oke, pelajar yang bisa mengikuti kegiatan ini dari angkatan mana saja? Apakah dari SD SMP ataukah dari SMA kemudian mahasiswa juga boleh? Silakan Pak Ari, siapa saja yang bisa mengikuti? Yang bisa mengikuti kegiatan JSC ini adalah pelajar SMK yang memiliki basis IT. SMK? Ya, Sedenpasar. Pelajar SMK Sedenpasar yang punya basis IT berarti ya. Oke, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Ari tadi bahwa tahun ini merupakan tahun kedua dari dilaksanakannya Junior Sentinel Challenge ya. Apa sih yang membedakan kegiatan tahun ini dengan tahun sebelumnya, Pak Widi? Begini, tahun sebelumnya, tahun 2024, yes, yang ini pertama kita mengundang atau kita mencari peserta dari SMA negeri dan SMK negeri sekota Denpasar. Jadi baik yang memiliki jurusan IT maupun yang tidak memiliki jurusan gen IT. Nah, dari sana setelah kegiatan kita lakukan evaluasi, ternyata ada ketimpangan kemampuan ya antara sekolah yang memiliki jurusan IT dengan sekolah yang tidak memiliki jurusan gen IT. Nah, dari sana untuk tahun ini kita dari evaluasi ini tahun 2025 kita sekarang mengundang khusus SMK ya, SMK IT, SMK yang memiliki jurusan IT baik negeri maupun swasta di Kota Denpasar. Di samping dari peserta, tentunya materi juga akan kami update ya, kami sesuaikan dengan perkembangan dunia cyber saat ini. Oke, jadi yang membedakan itu bisa dari pesertanya dan juga materinya nanti ya. Baik, adakah kuota atau ada batas peserta di tahun ini, Pak Ari? Ada, masing-masing sekolah mengirimkan 3 orang siswa atau siswi sebagai perwakilannya, dan sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mempunyai jurusan IT. Oke, dan jika di total nanti kurang lebih berapa target dari peserta untuk GSI ini? Untuk target peserta kami hitung 21 orang 21. peserta. Baik, dan bagaimana proses dari seleksi pesertanya? Apakah 3 orang yang dikirim oleh sekolah itu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini ataukah mereka akan diseleksi kembali, Pak Ari? 3 orang itu bisa langsung mengikuti kegiatan JSC. Oke. Ya, tidak ada penyaringan kembali. Tidak ada penyaringan kembali. Ya. Namun jika misalnya nih dalam sekolah tersebut ada lebih dari 3 orang yang ingin mengikuti kegiatan ini, tertarik sekali dengan kegiatan ini, apakah mereka juga bisa mengirimkan peserta lebih dari kuota yang diberikan oleh Diskominfos Provinsi? Kebetulan kami sudah melakukan sosialisasi bahwa sementara kuota kami per sekolah 3 orang siswa. 3 orang siswa ya. Baik, dan mungkin warga kota juga yang tertarik mungkin sudah mendengar informasi ini di sekolahnya, merupakan calon peserta dari kegiatan Junior Sentinel Challenge ini, dan warga kota juga penasaran seperti apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti apa sih kegiatan Junior Sentinel Challenge ini. Kita akan bahas nanti setelah satu lagu yang akan saya hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Jadi jangan pindahkan frekuensi, setia terus di Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 RPK FM, selamat siang warga kota. Kita masih dalam program acara Romansa Oldies dan masih bersama dengan rekan-rekan dari Diskominfos Provinsi Bali. Kali ini bersama dengan Bapak Widi dan juga bersama dengan Bapak Ari. Kita masih membahas mengenai JSC warga kota ya, Junior Sentinel Challenge ya. Kalau tadi sudah diinformasikan tujuannya apa, kemudian bocorannya tadi juga akan dilaksanakan di bulan Juli. Nah, sekarang tepatnya di bulan Juli tanggal berapa nih Pak Widi? Kegiatan JSC di bulan Juli kita adakan nanti rencana di tanggal 15, 16, dan 17 ada 3 hari kegiatan nanti. Selama 3 hari kegiatan ya. Oke, di mana kegiatan ini akan berlangsung, Pak? Berlangsung di Dinas Kominfo.
Langsung di Dinas Kominfo Provinsi Bali ya, dari tanggal 15, 16 hingga 17 Juli 2025. Nah, selama 3 hari pelaksanaan dari Junior Sentinel Challenge ini, apa saja sih yang peserta akan dapatkan di sana? Mungkin Pak Widi dan juga Pak Ari bisa bergabung untuk berbagi informasi. Baik, mungkin saya dulu Pak dari hari pertama kita di sini mengundang 2 narasumber. Kita memberikan dari Cybercrime Polda Bali, kita undang untuk memberikan sosialisasi tentang cybercrime ya, dan nanti peserta akan mengetahui bagaimana etika di dunia maya ya, apa yang harus dihindari seperti itu. Kemudian narasumber yang kedua nanti kita dari Konsulat Pirsa, nanti di sana akan memberikan sosialisasi tentang peluang kerja di dunia cyber security ini dan sekolah-sekolah yang memiliki jurusan di bidang cyber security. Jadi kan kemudian hari kedua kita akan memberikan pembekalan kepada peserta berupa teknis atau materi-materi yang akan dilombakan keesokan harinya. Jadi pembekalan cyber security, kemudian sistem operasi Linux ya, dari Linux dasar. Kemudian di hari ketiga tanggal 17 yaitu pelaksanaan lombanya. Jadi lombanya di sana dengan menggunakan metode CTF dari CTF ya. Jadi kita sediakan sebuah sistem, nanti peserta akan mengadu kecepatan ya, mengadu kecepatan biar jawabannya benar. Nanti otomatis sistem akan otomatis menghitung, nanti saat itu juga kita bisa mengetahui bisa mengetahui siapa sih yang dapat poin yang paling tinggi. Jadi saat itu juga kita bisa umumkan siapa yang juara 1, juara 2 dan juara 3. Jadi seperti itu kegiatannya. Oke, berarti lomba-lomba yang dilaksanakan itu materinya tidak jauh-jauh dari materi yang telah mereka dapatkan di hari pertama dan hari kedua ya Pak Ari ya? Ya, benar sekali. Oke, seru sekali. Jadi di hari pertama sudah mendapatkan materi-materi dari Polda Bali juga datang. Kemudian hari kedua juga mendapatkan pembekalan lagi untuk persiapan di lomba hari ketiga. Kalau ada lomba biasanya tuh ada hadiah ya Pak Ari ya. Kalau boleh tahu nih, warga kota masyarakat juga biar tahu hadiah-hadiah apa sih yang disiapkan oleh Diskominfos Provinsi Bali untuk kegiatan ini? Ya, sebelumnya peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang keamanan informasi, tetapi untuk 3 orang pemenang akan mendapatkan e-sertifikat dan hadiah berupa uang tunai. Oke, jadi ada 3 orang pemenang ya, nanti dicari di hari ketiga tersebut ya. Jadi untuk warga kota mungkin yang anak-anaknya nanti berkesempatan mengikuti kegiatan ini supaya diikuti dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu berhasil nanti memenangkan lomba juga yang dilaksanakan masih serangkaian dengan kegiatan Junior Sentinel Challenge ini. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan pemberian materi, dan juga akan ada lomba di hari ketiganya. Jadi apa sih output setelah kegiatan dari Junior Sentinel Challenge ini Pak Widi? Baik, makasih Pak Nadia. Dari kegiatan ini nanti kita harapkan kita akan mempunyai data siswa ya, data siswa yang memiliki bakat atau memiliki bakat awal di bidang cyber security. Kemudian yang selanjutnya akan kami maintenance, kami akan memberikan informasi terupdate terkait cyber security. Mungkin nanti kita kedepannya kita ajak berdiskusi tentang cyber security atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi di pemerintahan. Kemudian dari mungkin mengikutkan mereka dalam kegiatan bug bounty seperti itu. Dan tentunya tujuan utama kami dari kegiatan ini agar generasi muda ini bisa ikut berkontribusi dalam penguatan sistem elektronik milik pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah di Kota Denpasar mungkin nanti dengan berperan aktif melakukan monitoring website, kemudian menemukan kerentanan sekaligus melaporkan feedback kepada agen kami kerentanan yang ditemukan sehingga kami bisa menguatkan sistem tersebut. Jadi seperti itu.
tujuan yang kita harapkan dari apa kegiatan ini. Apa di samping menjadi ada wadah, semacam wadah tempat mereka mengembangkan kreativitas di bidang cyber security. Oke. Ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Ari untuk output yang diharapkan dari terlaksana kegiatan ini? Hampir sama sih seperti Pak Made. Harapannya nanti generasi muda itu agar bisa lebih aware sama cyber security dan aktif dan ikut berkontribusi untuk menjaga keamanan ruang siber pemerintah di Provinsi Bali. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan ini, mungkin beberapa kali juga menyebut mengenai cyber security, dan siapa tahu nih ada yang baru bergabung juga di RPKD FM, ada yang baru stay tune di RPKD FM, udah langsung denger cyber security. Nah, mungkin bisa dijelaskan di sini juga sebenarnya apa sih itu cyber security? Jadi kita udah ngomong panjang tadi ya mengenai kegiatan ini, cyber security, terus ada yang juga berpikir apa sih itu cyber security? Mungkin Pak Widi bisa dibantu untuk menjelaskan kepada warga kota. Oke, makasih. Gini, cyber ya berarti cyber itu kan di dunia maya ya, di dunia, sekarang karena sudah zamannya internet ya, zaman internet dunia maya. Jadi cyber security itu keamanan di dunia maya, bagaimana menjaga keamanan di dunia maya, bagaimana berperilaku aman di dunia maya, yaitu dengan melakukan penguatan dari diri sendiri dengan menerima atau kita di Diskominfo itu melakukan literasi bagaimana aware di dunia maya. Jadi seperti itu. Jadi melakukan pengamanan di dunia cyber. Baik. Kebetulan juga narasumber saya yang datang ini adalah dari Diskominfos Provinsi Bali, juga bisa memberikan tips nih kepada warga kota gimana sih caranya agar aman dan juga nyaman kita berselancar di dunia maya nih Pak Ari. Salah satunya yang saya soroti sekarang sih penggunaan wifi publik ya. Penggunaan wifi publik itu agar berhati-hati untuk menggunakannya, karena di wifi publik itu adalah tempat bermainnya pelaku kejahatan cyber, salah satunya. Karena apapun, jika kita terkoneksi dengan wifi publik, data yang kita terima atau kirim bisa ditangkap oleh pelaku tersebut. Oke. Dan apa yang boleh dan tidak boleh kita akses ketika kita menggunakan wifi publik, Pak Ari? Pastinya akun terkait keuangan sih. Oke, itu lebih baik tidak ya, ketika menggunakan wifi publik lebih baik tidak untuk buka m-banking seperti itu ya Pak Ari ya. Oke, jadi tetap mungkin kita senang mendapatkan wifi gratis gitu ya di publik, tapi tetap harus berhati-hati. Kita juga harus disaring juga apa yang akan kita akses ya berarti. Oke, selain itu ada lagi nggak tipsnya supaya kita aman di dunia maya ini? Pak Widi mungkin ingin menambahkan juga? Mungkin yang sering terjadi sekarang kita sembarang klik tautan yang dikirimkan di media sosial, yang di forward oleh teman kita mungkin di media sosial, kita sembarang klik, kita sembarang install. Mungkin lebih baik kita bersikap waspada, jangan sembarang klik. Kita harus cek dulu sumber resmi dari apakah tautan itu tautan resmi atau memang tautan yang palsu. Kemudian kita jangan install aplikasi sembarangan dari tautan yang yang dikirimkan, karena banyak sekarang kasus ada malware ya, orang mengirimkan malware melalui sebuah tautan, kita klik, kita sembarang install. Nah, di sana malware bekerja dengan melakukan penyadapan terhadap device-nya kita. Jadi itu salah satu cara bersikap aman di dunia maya. Di samping seperti disampaikan sama rekan saya dari hati-hati menggunakan wifi gini publik. Boleh, tapi hati-hati, jangan mengakses informasi sensitif atau misalnya perbankan misalnya. Kemudian pastikan kita mengakses alamat website yang dilengkapi dengan SSL, ada HTTPS-nya. Jangan mengakses yang HTTP gitu, karena nggak ada S secure-nya di sana. Jadi itu yang menjadi lebih perhatian ya, seperti itu sana. Oke. Dan jika ada masyarakat yang tanpa sengaja mengklik gitu kan link yang ternyata itu adalah link yang berbahaya, apa yang bisa mereka lakukan Pak Widi?
Nah, kalau sudah terlanjur klik ya, mungkin sudah terlanjur klik. Kalau memang linknya itu mengarah ke sebuah situs palsu ya, sebaiknya jangan melihat tampilan aja, karena situs palsu kan dibuat tampilannya mirip ya. Kita lihat alamat dari situs tersebut, apakah sesuai, apakah itu memang situs yang legitimate atau memang situs palsu, situs yang alamatnya sudah dirubah, atau kemudian itu yang berbahaya. Misalnya situs misalnya Facebook misalnya, di sana ada situs palsu, kita sudah input user password, itu yang diambil alih oleh si pembuat situs palsu itu. Makanya lebih kelihat ke alamat URL-nya, URL-nya apakah itu URL yang resmi, legitimate, atau URL yang gini palsu. Jadi itu yang sering disebut dengan kejahatan phishing ya. Kemudian kalau sudah, misalnya kalau linknya itu mengarah ke file, instalasi file, kalau sudah terlanjur install di device ya sebaiknya paling aman ya dihapus atau diinstal ulang device-nya, atau di reset device-nya. Sebelumnya mungkin sebelumnya di backup dulu deh ya, sebelum di reset. Iya, baru di reset. Kalau sudah terlanjur install file APK misalnya, bukan dari penyedia resminya, itu kan biasanya kalau yang di Android kan file APK, biasanya APK yang berbahaya itu ya, kayak yang kemarin banyak menyebar undangan pernikahan seperti itu ya, ada paket ya, ada banyak itu ya, hati-hati. Kalau sudah terlanjur install itu sebaiknya di device itu sebaiknya di reset saja, di factory reset ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi tetap waspada, tetap hati-hati, apalagi sekarang yang punya gadget yang bisa untuk berseluncur di media sosial itu gak cuma anak muda, sekarang yang lansia pun punya, bahkan mungkin mereka juga tidak terlalu paham, bahkan ada yang asal klik. Nah di situ mungkin kita juga bisa berbagi informasi kepada keluarga ya. Kemudian anak-anak juga yang mungkin tanpa sengaja meminjam HP orang tua itu diperhatikan, jangan asal mereka juga klik link sembarangan. Oke, jadi itu sedikit informasi yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan dari Diskominfos Provinsi Bali, warga kota. Dan nanti kita akan kembali lagi ke topik kita, yaitu kegiatan dari Junior Sentinel Challenge. Dan untuk warga kota masih penasaran seperti apa sih kegiatannya, kita akan bahas lagi nanti setelah satu lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan pindahkan frekuensi. Selamat siang warga kota, masih dalam program acara Romansa Oldies bersama saya Nadia Rizna, dan tentunya juga kita masih bersama dengan Dinas Kominfos Provinsi Bali, ada Bapak Ari dan juga ada Bapak Widi ya. Kita masih membahas mengenai Junior Sentinel Challenge, dan tadi sudah diinformasikan mengenai kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Dan kita ke Bapak Ari, gimana sih caranya untuk peserta yang akan mendaftar di kegiatan ini Pak Ari? Seperti yang sudah disebutkan tadi, kami sudah melakukan sosialisasi kepada guru pembimbing atau guru TIK di masing-masing sekolah, dan kami sudah informasikan bahwa kami akan berkirim surat untuk pemanggilan peserta ke masing-masing sekolah yang di dalamnya memuat link pendaftaran. Nanti peserta dapat mendaftar di link tersebut yang nantinya akan kami buatkan grup WA untuk komunikasi lebih lanjut. Baik, jadi untuk peserta bisa langsung nanti melalui sekolahnya ya. Iya. Dan yang paling dinanti-nanti juga nih oleh masyarakat, pertanyaannya, kegiatan ini gratis atau bayar Pak Widi? Tentunya kegiatan ini gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Bahkan kami selama kegiatan ini kami memberikan konsumsi ya, jadi kami memberikan konsumsi, jadi intinya gratis ya, tidak ada biaya apapun. Baik, jadi kegiatan ini gratis, siswanya datang kegiatan ini dapat materi juga, dapat ilmu juga, tidak usah bayar apa-apa ya. Oke, dan tadi juga Pak Adi sudah mengatakan bahwa sebelum ini juga melakukan sosialisasi ya ke sekolah-sekolah, ke SMK yang ada TI-nya seperti itu ya. Nah, bagaimana feedback dari guru-guru dari sekolah mengenai kegiatan ini Pak Adi? Feedback dari guru-guru atau sekolah, guru-guru dan sekolah memberikan sambutan baik sih terhadap kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi
siswanya. Seperti itu. Oke, sambutan baik Iya. dari sekolah Iya, ya. sambutan baik. Jadi kalau udah gurunya ngasih sambutan baik, berarti per sekolah sudah dipastikan akan mengirim peserta berarti ya. Rata-rata mereka antusias untuk mengirimkan pesertanya. Oke, sama seperti di tahun lalu mungkin juga antusias ya. Oke, dan untuk peserta yang sudah pernah mengikuti tahun lalu, apakah dibuka kesempatan lagi untuk mereka ikut di tahun ini, Pak Ari? Tidak bisa ikut di Jadi tahun dikasih ini. kesempatan yang Iya, lain hanya untuk belajar ya? Iya, untuk belajar. Oke. Karena mungkin peserta yang lalu mungkin sudah lulus dari sekolahnya. Oke, Iya. berarti yang ikut ini di kelas 1, 2, dan 3 ya? Atau dibebaskan oleh sekolah mau memilih kelas 1, 2, atau kelas 3? Dibebaskan sih, selama pada saat lomba itu masih berstatus siswa di sekolah masing-masing. Oke, Iya. dan kegiatan ini akan berlangsung di bulan Juli selama 3 hari. Dan di terakhir nih perbincangan kita, saya memberi kesempatan untuk Pak Widi dan juga Pak Ari untuk bisa mengajak warga kota untuk bisa mendukung kegiatan ini, yang ingin mendaftar juga bisa untuk mengikuti kegiatan ini melalui sekolah-sekolahnya. Silakan Pak Widi dulu, kemudian ke Pak Ari. Baik, warga Kota Denpasar khususnya generasi muda teruslah melakukan eksplorasi terhadap di dunia cyber, kemudian teruslah belajar. Tentunya di dunia cyber itu ada batas-batasannya juga, harus ketahui. Karena di dunia cyber itu butuh anak muda seperti kalian yang cerdas, kritis, dan peduli. Demikian. Oke, Pak Ari silakan. Untuk generasi muda, karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada generasi muda, daripada digunakan untuk hal-hal yang negatif, mari kita berkolaborasi untuk bersama-sama menjaga keamanan ruang siber di pemerintah Provinsi Bali. Baik, terima kasih Pak Widi dan juga Pak Ari Terima kasih. Terima untuk kasih, waktunya sudah berkunjung ke RPKD FM. Kita sudah berbincang-bincang 1 jam ke belakang tadi mengenai kegiatan Junior Sentinel Challenge. Mudah-mudahan kegiatannya nanti berjalan dengan lancar di bulan Juli nanti. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak Nadia. Baik warga kota, demikian perbincangan kita bersama dengan Diskominfos Provinsi Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan satu lagi, ketika warga kota ingin tahu lebih banyak mengenai Diskominfos Provinsi Bali, itu mereka boleh cek di mana aja Pak Ari? Untuk warga kota yang ingin mengetahui lebih banyak terkait Diskominfos Provinsi Bali dapat mengakses di website kami yaitu diskominfos.baliprof.go.id. Baik, terima kasih. Dan warga kota, langsung saja dari Gedung Dharma Negara Alaya, saya Nadia Risna dan juga rekan-rekan dari Diskominfos Provinsi Bali pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi, Santi Om.